Halo perawat hebat, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan merefresh kembali pembahasan mengenai pentingnya komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Dalam profesi keperawatan, komunikasi merupakan metode utama yang menjadi dasar dan kunci dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Bagi seorang perawat, komunikasi terapeutik tentunya sudah tidak lagi terdengar asing, bukan? Komunikasi terapeutik merupakan suatu proses interaksi tatap muka yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan fisik dan emosional pasien. Komunikasi terapeutik menjadi sarana untuk membina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan dipusatkan untuk memfasilitasi kesembuhan pasien. Lalu, seberapa penting penggunaan komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah sarana yang sangat efektif untuk memudahkan perawat dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Ketidakefektifan dalam komunikasi terapeutik dapat menjadi hambatan yang cukup berarti dalam penerapan asuhan keperawatan yang bermutu sesuai dengan standar praktik keperawatan yang profesional. Fungsi utamanya adalah mendorong terciptanya kerjasama antara perawat dan pasien dalam proses keperawatan, membantu pasien dalam mengatasi masalah pada tahap perawatan, dan mencegah munculnya tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Selain itu, keberhasilan dalam komunikasi terapeutik juga merupakan tolak ukur kepuasan dan komplain bagi pasien. Bagaimana sebaiknya sikap perawat dalam komunikasi? Sikap atau penampilan dalam berkomunikasi menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang perawat profesional. Terdapat 5 sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi terapeutik. Yang pertama, berhadapan. Arti dari posisi ini adalah, saya siap untuk Anda. Yang kedua, mempertahankan kontak mata. Adanya kontak mata menunjukkan bahwa perawat menghargai pasien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga, membungkuk ke arah pasien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengar sesuatu. Yang keempat, mempertahankan sikap terbuka. Tidak melipat kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi. Dan yang kelima, tetap rileks. Selama interaksi, perawat diharapkan dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberi respon kepada pasien. Seorang perawat diharapkan dapat menerapkan komunikasi terapeutik dengan tetap menjaga objektivitas dan jarak profesional. Yuk langsung saja kita simak tahapan-tahapan komunikasi terapeutik yang wajib perawat kuasai. Tahap pertama disebut dengan fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan sebelum perawat bertemu dengan pasien. Pada fase ini, yang perlu dilakukan perawat antara lain, membaca rekam medis untuk mendapatkan data tentang pasien, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, mencuci tangan, dan tidak lupa, perawat juga perlu melakukan validasi dengan cara bertanya kepada diri sendiri untuk mengukur kesiapan perawat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien. Tahap kedua dalam komunikasi terapeutik disebut dengan fase orientasi atau introduction. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan pasien. 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase ini yaitu memberikan salam terapeutik,
melakukan evaluasi dan validasi perasaan pasien, serta melakukan kontrak hubungan dengan pasien meliputi tujuan interaksi, waktu, dan tempat. Mari kita simak contoh interaksi pada fase orientasi berikut. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, Bu, nama saya Ana. Saya perawat yang pagi ini akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Iya, Mbak. Salam kenal, Mbak Ana. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa? Dan Ibu senangnya dipanggil apa? Nama saya Siti Khadijah. Mbak bisa panggil saya Bu Siti. Baik, Bu Siti. Keadaan Ibu sekarang bagaimana? Apa yang Ibu rasakan? Ada yang ingin dikeluhkan, Bu? Saya merasa pusing, Mbak. Begitu ya, Bu. Jadi, Ibu merasa pusing karena tekanan darah Ibu memang masih cukup tinggi, Bu. Karena itu, kalau Ibu nanti mungkin ingin turun dari tempat tidur atau ke kamar mandi, sebaiknya Ibu meminta didampingi ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko jatuh, Bu. Oh, begitu ya. Baik, Mbak. Jadi begini, Bu Siti, hari ini Ibu dijadwalkan untuk dilakukan penggantian tusukan infus. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya infeksi, Bu. Nanti kegiatannya akan kita lakukan di sini saja. Waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana, Bu Siti? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Silahkan. Baik, Bu Siti, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu alat-alatnya ya. Iya, Mbak. Pada interaksi-interaksi selanjutnya, perawat dapat melakukan variasi pada bagian perkenalan dengan kalimat berikut. Selamat siang, Bu Siti. Masih ingat dengan saya, Bu? Jika pasien lupa, perawat dapat menyebutkan kembali namanya. Tahap ketiga dalam komunikasi terapeutik disebut dengan fase kerja. Fase ini adalah fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat dan pasien dalam asuhan keperawatan. Pada fase ini, perawat berkomunikasi dengan pasien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mari kita simak contoh interaksi pada fase kerja berikut. Bu Siti, ini alat-alatnya sudah saya siapkan. Sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan atau dikeluhkan, Bu? Tidak, Mbak. Silahkan dimulai. Baik, kalau begitu, permisi ya Bu Siti. Saya lepas tusukan infus di tangan kanan Ibu terlebih dahulu. Iya, Mbak. Nah, sudah selesai ya, Bu. Sekarang saya lanjutkan untuk memasang infus di tangan kiri Ibu. Permisi, Bu. Saya coba cari pembuluh darah yang tepat di tangan kiri Ibu dulu ya. Ibu bisa bantu saya dengan menggenggam? Iya, Mbak. Bu Siti, ini akan saya suntik ya. Rasanya mungkin tidak nyaman. Mohon kerjasamanya untuk tidak ditarik ya, Bu. Baik, Mbak. Sekarang bisa tarik nafas, Bu. Nah, bagus. Sekarang sudah masuk ke pembuluh darah ya, Bu. Saya selesaikan terlebih dahulu. Iya, Mbak. Alhamdulillah, ini sudah selesai, Bu. Saya bereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Iya, Mbak. Tahap terakhir dalam komunikasi terapeutik disebut dengan fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberi kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase ini, yaitu melakukan evaluasi subjektif dan objektif, merencanakan tindak lanjut interaksi, dan membuat kontrak dengan pasien untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Bagaimana perasaannya sekarang, Bu Siti? Alhamdulillah, lega, Mbak.
Baik Bu, ini sudah selesai. Sekarang infus yang baru sudah terpasang di tangan kiri Ibu. Ini tetesannya juga lancar ya Bu? Oh iya Mbak, terima kasih. Iya Bu Siti, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu tadi sudah bekerja sama dengan baik selama proses pemasangan infus. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Kegiatan kita sudah selesai ya Bu. Apabila nanti Ibu merasa nyeri atau bengkak pada area tusukan infus, Ibu bisa lapor kepada perawat yang bertugas. Saya pamit ya Bu. Oh iya, baik Mbak. Sini untuk memberikan Ibu obat. Baik Mbak. Baik, selamat beristirahat Bu Siti. Mari. Jadi, itu tadi tahapan-tahapan dalam penerapan komunikasi terapeutik. Selamat mencoba ya perawat hebat. Salam sehat.